Halo learner, selamat datang di Expert Talks with Kodemi. Saya Zaki Falimbani, CEO Kodemi sekaligus host podcast kita hari ini. Hari ini kita mau ngobrolin employee experience nih sama salah satu expert yang masih muda tapi pengalamannya udah banyak banget. Memulai karir sejak 2012, beliau pernah bergabung di Bisnet, Farnion Teknologi Semesta, sampai bikin startup sendiri. Saat ini selain ngurusin company-nya, beliau ini sedang aktif sebagai Acting Head of Human Capital di Ralali. Selamat datang Peter Wijaya, apa kabar bro? Baik, Mas Zaki. Ya, semoga sehat dan juga jaga kesehatan ya di sana ya. Lagi di Jakarta nih? Ya, lagi di Jakarta. Ya, kebetulan memang juga di kantor juga mix ya. Jadi ada WFH dan juga ada WFO-nya. Sekarang sibuk apa bro selain di Ralali? Kayaknya lu banyak Ya, banget nih side project nih. ya, kebetulan memang dapat kesempatan ya dikasih sama beberapa teman-teman dari startup-startup lain juga untuk nge-advise mereka baik itu dalam sisi human capital maupun juga kadang di sisi growth untuk startup-nya. I see. Ini lu masih berstartup Ria nih. Kalau gue ngelihat LinkedIn lu founder Happy Employee nih. Ya, itu yang paling terbaru sih sekarang Mas Zaki. Ini mungkin related ya dengan apa yang mau kita bahas ya nanti ya. Berkaitan Mm-mm. dengan gimana caranya perusahaan-perusahaan pun bisa membuat experience yang terbaik buat karyawannya sih. Oh, I see. Nah ini nih, gue tuh ngelihat di LinkedIn lo, headline lo itu Employee Experience Practitioner gitu. Mm-mm, mm. Apa nih Employee Experience nih? Apa lo Ya, bikin sendiri istilah ini atau gimana nih? Baru denger nih gue. ya. Jadi memang kalau yang kita biasa dengar itu mungkin kalimatnya adalah candidate experience atau kalau nggak customer experience. Oh iya, Jadi mungkin betul. lebih sering itu ya customer experience ya. Employee experience sendiri itu bukan terminologi baru pada dasarnya. Ini juga ya kita dari teman-teman di Human Resource Practitioner melihat bahwa sekarang sudah mulai harus taruh karyawan itu sebagai pusatnya di dalam sebuah perusahaan, bahwa ketika karyawannya happy ya otomatis produktivitas dan juga pada akhirnya perusahaan yang akan nanti happy. I see. Dari mana nih dapat insight mau bikin consulting nih Employee Experience? Ya, ya. Saya melihat bahwa secara market ya sudah banyak yang menganggap bahwa karyawan adalah aset. Tapi terkadang ya sorry to say, kadang itu masih cuma sebagai jargon aja ataupun kalau enggak ya cuma sekedar di bibir saja. Nah, padahal sebetulnya ketika karyawan kita happy, ya kan, kita sebetulnya nggak perlu terlalu pusing atau fokus untuk mikirin bagaimana productivity-nya. Justru yang harus kita siapkan adalah elemen-elemen apa aja sih yang bisa ngedukung experience karyawan itu bisa jadi lebih baik. Karena employee experience itu cukup luas. Kayak mulai dari mereka melamar, mereka terus interview, bahkan sampai mereka bekerja dan pada akhirnya keluar dari perusahaan. Nah, itu semua tuh harus kita jaga experience-nya. Jadi kayak benar-benar persis kayak di sales ya, ada funnel-nya dari mereka dari awal sampai sampai akhir closing dan sampai mereka after sales-nya. Kurang lebih gitu Mas Zaki. Oke. Kalau menurut lo nih ya, Hmm, parameter happy employee itu apa sih? Gajinya gede atau bukan. Ya kalau misalkan gaji gede sih paling gampang ya untuk orang pindah justru. Ya kalau misalkan ada benefit lebih dari perusahaan yang baru ya, yang kita dikasih benefit baru ya kan, benefit yang lebih tinggi, ya kita pindah. Tapi yang paling penting adalah ketika kita bekerja, kita punya makna. Nah, ini tuh yang harus diciptakan di dalam employee experience. Kan ada beberapa elemen, misalnya dari segi culture-nya yang pertama. Apakah culture-nya itu cocok dengan si karyawan? Apakah karyawan termotivasi kah dengan apa yang mereka lakukan? Apakah mereka punya mission kah? Jadi bekerja nggak sekedar cuma untuk diri mereka sendiri, untuk keuntungan pribadi mereka. Tapi bekerja ya demi diri mereka, untuk fulfill their passion, fulfill their mission. Ditambah lagi juga dengan kehadiran ya rekan-rekan lain yang juga punya mission yang sama. Yang itu yang pertama di sisi culture-nya. Yang di sisi kedua ada
bagaimana kita ngelihat dari physical space-nya. Nah, physical space ini kan berarti tempat kerjanya seperti apa? Apakah mendukung nggak sih untuk mereka untuk bisa beraktivitas, mereka bisa kreatif, dan juga terakhir adalah teknologinya. Ini yang paling penting. Kita udah punya culture yang baik, kita punya ruang kerja yang kayaknya bagus banget, dan bikin kita tuh enjoy, mau seharian ada di kantor pun juga nggak masalah. Tapi teknologi ini yang paling penting, yaitu gimana caranya kita bikin karyawan itu jadi lebih pintar, lebih cepat, jadi menggunakan teknologi untuk membantu mereka bekerja, sehingga akhirnya mereka produktif. Nah, pada akhirnya dengan experience yang didapatin dari culture, dari physical space maupun teknologi inilah yang membuat mereka itu jadi punya mission. Mereka jadi punya makna terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, inilah yang harganya sebetulnya paling mahal. Kalau Mas Zaki lihat ya misalnya di dunia rekrutmen ya, bajak-membajak itu kan biasanya kan ya karena ya benefit yang ditawarkan oleh perusahaan lain itu lebih tinggi. Nah, gimana Betul. cara kita ngejagain karyawan kita supaya mereka tetap stay dan juga mereka punya mission. Missionnya perusahaan dengan missionnya kita itu sama. Nah, caranya kayak begitu. Jadi employee experience ini pun juga bisa ngebantu retention dari si perusahaan sih. Oke, jadi ada culture, ada space, ada teknologi. Teknologinya, yes. Oke, misalnya gini deh, gua mau ngukur nih ya, employee-nya Kodemi itu happy nggak sih? Ya, Menurut lo kira-kira harus dimulai dari mana nih gua mengukurnya? paling gampang itu memang kita melakukan survei di awal. Itu udah pasti. Survei itu Oke. bisa berkala maupun mau mingguan kah, mau bulanan kah, ataupun mau harian pun it's okay. Cuman sekedar kayak misalkan hal sederhana yang paling bisa kita lakukan setiap harinya adalah how is your mood today? Itu Oh. pas karyawan masuk, misalnya ada stand up meetingnya, bisa aja kita pakai semacam emoji ya kan. Tinggal pilih aja kamu ketika masuk di pagi hari, how is your mood today? Kayak begitu aja kita bisa dengan cepat mengetahui hari ini kira-kira karyawan itu moodnya seperti apa. Nah, karena mood ini nanti akan berpengaruh ke pekerjaannya mereka. Biasanya kayak misalkan setiap pagi gitu, data sudah masuk ya, moodnya misalkan lagi jelek semua. Nah, itulah tugasnya dari human capital maupun juga dari manajemen untuk membuat tindakan gitu, pencegahan. Karena kayak itu kan bisa melakukan prediktif ya. Jadi kalau Mm-mm. misalkan kebanyakan, misalkan karyawan itu sekarang hari ini moodnya lagi sad misalnya, ya kalau kayak gitu kita udah bisa prediksi bahwa kemungkinan hari ini akan kacau nih. Nah itu dari hal-hal sederhana kayak gitu kita bisa lakukan survei, dan paling terpenting adalah lihat dari resultnya dia. Kalau cuman kita oke, karyawan kita semuanya happy, semua happy, tapi itu nggak nge-reflect ke hasil pekerjaan dia di hari tersebut, yaitu artinya ada yang salah juga nih. Itu kalau kita cuma baru benerin dari sisi moodnya. Nah, kita perlu Mm-mm. cari tahu juga teknologinya udah membantu mereka belum. Kalau misalnya sales, mereka dikasih berbagai macam tools ya, dashboard terlalu banyak, mereka misalnya baru cuma pakai Excel doang, belum dikasih untuk mereka manage konteks mereka, gimana caranya automation email dan sebagainya. Itu kan sama aja juga kita nggak membantu mereka untuk secara teknologi mereka bisa produktif. Nah, memang paling gampang kalau Mas Zaki mau cobain, ya Mm-mm. pagi-pagi ya langsung aja di baik itu bisa melalui communication channel kalian ya, bisa di Slack kah, atau di apapun. Mm-mm. Dengan lakukan rutin seperti itu aja, nanti akan terbentuk habit. Dan Mas Zaki, apalagi lagi WFH sekarang kayak begini ya, itu Mm-mm. kan juga nggak tahu nih karyawan saya yang lagi WFH, mereka apa sih yang mereka rasain hari ini. I Nah, itu yang pertama see. sih bisa lewat survei. Dan juga yang kedua adalah komunikasi. Nah, Oke. komunikasi ini lebih tricky kalau menurut saya. Bagi beberapa orang, komunikasi yang terlalu banyak kayaknya bakalan bikin orang itu over information. Tapi yang harus kita jaga adalah jangan sampai malah tidak ada komunikasi. Itu lebih buruk daripada kita kebanyakan komunikasi. Nah, ini pun yang kita coba juga lakukan ya di Ralali ya. Ada Mm-mm. beberapa hal yang kita coba tweak ya, terutama kalau di startup kan biasa kan ada town hall ya, baik itu mau sekali atau sebulan sekali.
Nah, kita lagi juga coba untuk ke arah gimana caranya kita bikin informasi itu jadi lebih cepat lagi. Kita menggunakan enterprise social network, jadi semacam Facebook untuk semua karyawan itu mereka bisa saling sharing mengenai apa yang mereka lakukan, ataupun juga ada informasi dari luar, mereka bisa saling sharing semua di situ. Dan saling bisa kasih komentar satu sama lain. Kita mau coba malah kalau bisa dari our management, mereka tinggal dibikinin clubhouse aja ya. Oke. Jadi kalau mereka lagi ada mikirin sesuatu, misalnya saya lagi ada idea kayak begini, tinggal start session di clubhouse dan karyawan bisa join. Ini mungkin nggak akan kita lakukan di jam kantor ya, di jam kerja. Tapi Mm-mm. kayak lagi di Sabtu kayak begini nih, seandainya Mas Zaki ya sebagai CEO, saya lagi ada punya pemikiran seperti ini nih, mending langsung diomongin dan I di-record. see. Jadi segala Oke. sesuatunya itu bisa ya bisa dilihat lagi. Ya kalau misalkan perusahaan itu mau tahu ya karyawan itu seberapa engage, dilihat aja dari partisipasi mereka, lihat dari Oke. keaktifannya mereka. Apakah mereka banyak bertanya, ataukah ketika diajak brainstorming mereka ngasih ide-ide yang bagus. Tapi memang di dalam employee experience ini kunci utamanya itu bukan di human capital ataupun dari leaders, tapi memang dari si manajemen ataupun dari ya pemimpin tertinggi lah yang ada di dalam perusahaan. Karena yang punya authority dan power untuk ngebikin orang untuk gathering semuanya itu ya dari pemimpinnya sih. Kayak gitu kurang lebih Mas. Oke. Gue mau iklan dikit nih. Kodemi sedang Hmm. mengerjakan fitur yang kayak Clubhouse. Jadi Good nanti itu. bisa internal bisa bikin sesi live podcast sendiri. Itu Tuh, good banget Mas. good Soalnya banget kan sih. kalau Mm-mm. kalau saya ini kalau saya secara pribadi melihat Mm-mm. bahwa awalnya mungkin kita nggak terlalu memahamin bahwa Clubhouse ini gimana cara penerapannya itu di dalam perusahaan. Karena kita Mm-mm. masih pas di awal-awal Clubhouse boom itu kan lebih ke arah selebriti apa yang kita suka atau kita ngefans dengan apa, mereka pengen dengar itu. Nah, sebetulnya ini tuh bisa kita manfaatkan untuk kemajuan perusahaan. Let's say misalkan Mas Zaki hari ini ada ide apa, langsung di-throw di sana, wah itu development-nya bakalan lebih cepat sih. I see. Jadi Kodemi sendiri itu dapat idenya tuh bukan karena Clubhouse. Jadi Ya. Kodemi itu dapat idenya dari salah satu calon klien yang mereka itu Hmm. rutin melakukan Community of practice. ya mungkin community of practice tapi pakai voice call, pakai WhatsApp grup itu loh yang bisa ngobrol rame-rame. Nah, di situ ada satu permasalahan lagi nih. Permasalahannya adalah HR-nya nggak tahu nih ini partisipannya siapa aja, ngomongin apa, berapa Hmm. lama, kapan dilakukannya. Nah, akhirnya mereka ngobrol lah sama Kodemi. Kebetulan saat itu Clubhouse lagi booming. Jadi kayak, Ah, oh ini udah ada contohnya, tinggal ini aja kita buat. Mungkin bisa membantu lebih baik proses community of practice-nya tadi. betul. Nah, Gitu. paling tambahan aja nih buat Mas Zaki kali ya, karena Apa kebetulan tuh? ada idea nih ya. Karena kan kalau di learning itu kan paling penting itu kan kita harus ada pre dan post-nya. Pre dan Jadi post-nya. ya maksud Oke. saya adalah dalam artian nggak harus ada pre-nya juga nggak apa-apa, tapi seenggaknya at least ada post-nya. Jadi Oke. ketika ya after dari ini gimana cara kita mengukur pemahaman mereka kan? Mm-mm. Ya sedikit lah kasih trivia quiz lah. Ya padahal ujung-ujungnya kita pengen tahu mereka mudeng nggak sih dengan apa yang dibahas di situ. Nah itu it's good menurut saya kalau dibikin kayak gitu malah. Bro, gue pengen balik Silakan, lagi nih, bro. silakan, Gue silakan. pengen balik lagi. Gue tuh tertarik dengan apa? Waktu lo bilang employee experience nih kayak customer experience, mungkin kayak user experience juga gitu ya. Bisa juga betul. Di mana di situ customer experience sudah berkembang sangat baik, user Ya. experience jadi researchnya canggih banget. Cuma gue baru Hmm, denger nih si employee experience ini. hmm, hmm, Anggaplah Kodemi belum melakukan employee experience ini, gitu hmm, ya. Kalau hmm. menurut lo sendiri, gimana nih cara mulai pertama kali Oke. mau menerapkan si employee experience ini? Ya. Sebetulnya ya pada dasarnya kita mungkin melakukan itu sehari-hari, tapi kadang kita nggak sadar. Oke. Contohnya misalnya ketika kandidat melamar ya ke perusahaan misalkan sebagai software engineer di Kodemi.
Nah, experience-nya aja bisa kita capture. Ketika kita pertama kali ngebuka lamaran, pasti yang akan dibaca oleh kandidat itu adalah title-nya dulu dan sedikit short description. Barulah dia mulai masuk ke job description yang realnya. Ketika menemukan ada kata-kata yang typo aja, wah experience-nya udah hancur itu pasti. I Ya, itu see. hal yang paling sederhana. Ketika dia melamar, nah itu nge-redirect-nya kemana? Terus juga kan ada beberapa yang misalkan di job board tertentu mereka langsung diarahin itu ke website perusahaan. Betul. Ketika masuk ke website perusahaan, wah saya harus login dulu nih, saya harus bikin akun dulu nih. Ah, nggak jadi deh. I Nah, itu aja see. experience yang dari hal sederhana. Terus saya sebagai kandidat dapat kesempatan untuk interview. Ketika pas interview, apakah ada email yang cukup clear kah di situ? Apakah diberikan juga mengenai rekrutmen prosesnya seperti apa? Nah, kalau di Rally kita berusaha dengan ketika kandidat masuk, ya udah pasti ada automated email yang kita kasih ke kandidat. Ketika mereka di-reject pun, kita berikan mereka rejection letter. Ini hal yang mungkin sederhana ya, tapi bagi banyak orang itu tuh sangat dihargain. Terutama ketika, wah kok ngegantung ya, ini saya masih Iya. lanjut. Enggak. Ketika pas interview aja, itu bisa menciptakan experience-nya sendiri. Apakah si interviewer nyalain kamera nggak? Nah, ini yang karena kita WFH ya, wah ternyata coba aja disurvei. Saya aja udah melakukan survei ya. Saya secara berkala pasti nanya, gimana experience kamu di perusahaan lain? Kebanyakan pasti jawabnya untuk Rally itu adalah yang the best. Kenapa? Karena kita Oh. berusaha untuk kasih experience yang sangat terbaik untuk mereka. Karena kita percaya bahwa sekarang ini udah nggak ada boundaries-nya. Kandidat kita itu bisa jadi user kita ternyata nantinya. Bisa Ya. jadi partner kita di masa depan. Nggak lucu gara-gara kita kasih experience yang jelek, akhirnya kita bisa nggak jadi deal dengan mereka. Mereka akhirnya benci dengan kita, dan mereka ketika misalnya, dia udah bekerja di tempat lain, terus pernah mendengar kata nama Ralali, jangan, experience-nya jelek, lebih baik sama yang lain. Kenapa kita harus dari awal itu udah mulai nge-mappingin ya momen-momen apa aja yang bisa membuat experience itu baik atau buruk. Nah, I itu see. bakalan panjang banget itu Mas Zaki ya, dari pas di interview nyalain kamera enggak tuh. Terus juga gimana si interviewernya ramah enggak, menjelaskan enggak. Nah, itu aja udah sangat penting. Yang menarik ketika pada saat ini WFH ya, terus interviewnya itu semua dilakukan by WFH, baik dari si interviewer maupun kandidatnya. Hal kecil, nyalain kamera. Dan ketika kita menyalain kamera kan artinya sebetulnya kita respect dengan apapun orang yang saat ini sedang kita ketemu ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita peduli dengan mereka dan kita menghargai waktunya mereka. Karena kan kandidat biasanya itu udah rapi-rapi, Mas. Betul. Ya, kalau udah rapi-rapi, dia harapin bakalan kasih lihat wajah dia yang paling keren, penampilan dia yang bagus. Dan kalau kita belum pernah kenal dan kita cuma mendengar by suara, itu kan akan lebih bias. Kita nggak bisa lihat ekspresi dia. Memang saya nggak menerapkan bahwa ketika interview kamu harus nyalain kamera. Nggak. Yang pasti adalah kami yang interview, kami lah yang nyalain kamera dulu. Kalau mereka mau menyalakan Oke. kamera, ya artinya good. Nah, itu tahu manner. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang penting. Ya. Nah, kalau enggak pun kita pasti akan jawab, ya apapun yang bikin kamu itu comfort aja. Kan habis interview, terus juga kelanjutannya bagaimana, sampai mereka masuk di hari pertama, experience apa yang kita mau kasih. Onboarding ya. Yes, 30 hari pertama itu kan penting banget tuh. Di hari pertama mereka udah ada agenda yang clear belum? Teman-teman mereka yang nanti di dalam tim mereka menyambut mereka nggak? Leadersnya menyambut nggak? Kalau saya jadi karyawan di sebuah perusahaan baru masuk terus kok kayaknya nggak ada yang friendly sama saya? Apa jangan-jangan mereka nggak mau sama saya? Nah itulah sampai dia akhirnya keluar, Mas. Resign misalnya ya, ataupun pensiun. Ketika mereka resign atau mereka pensiun, itu tuh kan juga berdampak nih. Selama mereka bekerja, mereka dapat experience itu buruk banget. Wah, itu juga akan buruk nanti untuk perkembangan dari perusahaan. Makanya
sekarang ini perusahaan-perusahaan mulai membuat yang namanya employee journey. Kita mappingin tuh dari awal mereka ngelamar sampai mereka nanti keluar. Kita ciptakan momen-momen yang penting. Momen-momen apa yang bikin mereka happy, momen apa yang kira-kira potensinya bikin mereka kurang baik. Nah, itulah yang kita perbaikin ataupun kita tingkatin sih. Oke. Ini kalau gua samain dengan sepak bola nih ya. Walaupun gue jarang nonton sepak bola, kan biasanya kalau ada pemain baru tuh ada Dikenalin acara ya. disambut, dikenalin gitu kan ya. Yes. Terus kalau dia Yes. akhirnya dipindah transfer ke klub lain itu ada acaranya juga. Itu part of employee experience. Yes, itu hal-hal yang bisa dilakukan. Masih banyak lagi yang bisa dilakuin. Tadi pertanyaannya juga ada, kenapa saya membuat consulting company juga? Ya, salah satunya ya karena melihat bahwa ini akan sangat keren kalau semua perusahaan melakukan mapping experience ini dan mereka komit untuk memberikan experience yang terbaik. Itu akan sangat keren ya, di karyawan-karyawan juga punya makna terhadap hidup mereka, dan perusahaan-perusahaan malah justru growth-nya itu akan sangat baik. Oke. Kalau misalnya gini bro, kalau misalnya rekrutmen kita buat experience-nya, onboarding 30 hari kita buat experience-nya. What next? Untuk karyawan-karyawan yang sudah lewat masa probation-nya, gimana kita mapping experience-nya? Kan kita nggak tahu kapan mereka akan resign. Oke, jadi ada yang fasenya itu sebelum mereka masuk, pada saat mereka onboarding, pada saat mereka sudah bekerja normal, sampai nanti mungkin mereka resign. Jadi ada fase-fase yang seperti itu, bisa Mm-mm. dipetakan. Nah, bagi karyawan yang emang udah selesai probation dan sebagainya, itu pun tetap harus dijaga secara experience-nya. Apakah mereka dikasih kesempatan nggak nih untuk jadi mentor untuk menti-menti karyawan baru. Nah, itu aja bisa membuat mereka punya mission baru. Mereka punya purpose. Oke, saya juga harus menyebarkan experience yang saya terima ini ke orang-orang baru. I Nah, see. itu aja kita spread the positivity ke karyawan baru. Nah, untuk tetap menjaga experience ini bisa jalan, kan nggak cuman dari authority founder ataupun manajemen, tapi harus Mm-mm. didukung sama kita-kita inilah yang sudah mengalami experience itu dan pengen karyawan-karyawan baru itu juga mereka mendapatkan experience yang sama. Ini masuknya jadi ke belonging. Oke. Rekrutmen bisa di-experience-in, training pun juga bisa dikasih experience-nya. Hal yang paling sederhana kan ketika kita nge-training dan pertama kali yang kita lihat misalnya cara membawakan aja itu memberikan impression ya. Apakah Mm-mm. dia dengan interaktif kah? Terus juga apakah nadanya dia datar? Apakah slide-nya isinya tulisan semua? Wah, itu aja udah experience. I Ya, see. apapun bisa kita mappingin. Jadi maksud saya nggak harus itu karyawan-karyawan baru, karyawan yang udah lama pun juga kita harus mappingin. Nah, cara mappinginnya bagaimana? Itu bisa dilakukan dengan cara berkomunikasi. Ya, Oke. saya yang paling paling sederhana kita bisa lakukan, ya kita ambillah sampel lah, misalkan lihat dari data karyawan. Oke, yang udah di atas 1 tahun berapa banyak? Nah, fokus group discussion bareng sama mereka. Ya, sering-sering minta feedback. Apa sih yang kamu suka dan apa yang kamu nggak suka? Apa yang harus kita perbaikin? Apa yang kira-kira bikin kamu jadi lebih happy dan kamu engage? Nah, hal-hal itu kan pasti nanti akan kita sortir berdasarkan kapasitas kita dan juga kemampuan dari perusahaan. Dengan kayak begini, komunikasi terjalin dengan baik. Terus juga karyawan pun merasa dihargain karena berusaha kita mendengarkan feedback dari mereka sih. Oke. Kalau ngasih parcel pas hari raya itu termasuk employee experience? Sangat, Oh, sangat. ya. Mm-mm. Sangat juga. Apalagi bagi perusahaan-perusahaan kalau sempat dilihat ya, kalau mungkin kayak di LinkedIn atau di beberapa sosial media, ketika Mm-mm. karyawan baru masuk terus kita kasih onboarding kit ya, itu aja Mm-mm. udah termasuk experience. Nah, jadi maksud saya nggak hanya harus di hari raya, tapi ketika karyawan baru masuk Oh, kita kasih onboarding kitnya. Ada kan tiap perusahaan punya kapabilitas yang beda-beda ya, dan kasih keuangannya pun kaos gitu ya. ada kaosnya, terus Mm-mm. kita bikinkan box di dalamnya, ada ucapan thank you, dan kalau bisa Oh, mm-mm. tulis tangan bahkan, Mas Zaki. Ya, misalkan yang nulis itu adalah leadersnya, usernya dia. Oh, Itu leadersnya. saya Mm-mm. aja menerima itu, ya itu saya akan sangat dihargain. Oke, nggak di print ini ya, ini ditulis tangan. Wah, ini berarti ada harapan, ya ada
kepercayaan yang diberikan ke saya sehingga saya boleh bekerja di situ. Ya, Oke. pada saat pandemi pun juga kan ada beberapa perusahaan yang memberikan bukan survival kit ya, tapi mungkin medical kit, dikasih masker, dikasih vitamin, dikasih sanitizer dan sebagainya. Ya itu kan sebetulnya dalam rangka kita memberikan experience juga ke mereka bahwa walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita sebagai perusahaan care loh sama kalian. Jadi kita nggak hanya sekedar Oke. untuk lepas tangan, bahkan ada beberapa perusahaan juga yang ketika karyawannya ada yang terkena positif, itu kita bisa berikan nggak hanya berupa materi loh Mas, bisa aja dibikinkan semacam sharing session. Ya, sharing session Oh. ini kita lagi berusaha untuk lakukan. Misalnya kalau di kantor ada yang kena, justru kita kumpulkan. Nah, dalam seminggu kita bikinkan sharing session. Jadi mereka pun juga ngasih saran atau mereka ngasih tips ya. Kalau bisa kalian ya jangan coba jaga distance kalian. Kalau nggak kalian nanti akan seperti saya. Nah, ini experience-nya malah bisa kedua hal. Yang pertama buat si karyawan yang belum kena. Mereka juga jadi lebih aware, wah ternyata pengalaman teman saya yang kena kayak begini ya. Dan di satu sisi, karyawan yang terkena COVID, itu juga mereka merasa nggak sendirian. Iya, Ya, iya. dikasih sharing kayak begitu, itu experience-nya malah akan sangat baik. Ada beberapa case juga, ketika perusahaan care banget dengan karyawan yang terkena COVID, ada yang ngasih biaya tanggungan, ada beberapa yang diabsorb sama perusahaan. Wah, itu benar-benar jadi hutang budi ya, bukan hutang duit lagi. Dan itu benar-benar akan masuknya ke loyalitasnya dari si karyawan sih. Ya itu I yang paling see. tertinggi sih kalau menurut saya. Jadi kayak di masa saya lagi susah seperti ini, perusahaan lah yang ternyata care sama saya, family saya mungkin ya cuman mendoakan saja, tapi salah satu bukti nyata yang dilakukan itu adalah dari perusahaan. Oh, ngebantuin saya untuk ngerujuk ke sini, dibantuin untuk obat-obatan dan sebagainya. Justru itu yang menurut saya paling keren sih saat ini sih Mas Zaki. Oke, gue ada contoh nih, ini nggak tahu employee experience atau enggak. Jadi ada salah satu karyawan Kodemi waktu itu terlibat kecelakaan. Nah, Ya, karena keterlibat kecelakaan ini dianya nggak apa-apa sih, tapi yang ditabrak itu motornya rusak. Nah, dia hmm. diminta mengganti nih, gitu kan. Idenya anak-anak, oke kita patungan deh, gitu kan. Wah, Kita patungan deh, kita bantuin. Walaupun mungkin nggak full, tapi kita bantuin. ya, Ternyata waktu dikumpulin, itu kurang dikit banget dari harga yang harus diganti. Itu termasuk ya, employee experience. yes. Employee experience itu cara melihat adalah segala sesuatu yang bikin orang itu happy, terbantu, sedih, atau merasa marah, itulah experience. Nah, kayak begini, dia akan merasa si karyawan yang dibantu tersebut pasti akan merasa, ya, wah ternyata perusahaan dan teman-teman saya semuanya ini peduli dengan saya. Sorry gue potong. Waktu itu Ya, dia langsung ngedatengin gue gitu. nah, Terima kasih Pak Zaki atas bantuannya. Terus gue bilang, bukan gue. Gue nggak ikut-ikut. Gue ikut sih, nah, tapi ini tuh idenya anak-anak. Nah ini hmm, gue baru agak absorb paham sedikit nih maksud lo yang nah, culture tadi ya. yes. Nah, Oh, itu menurut oke. saya ya, bahkan kalau kalau dari sekilas tadi Mas Zaki ngomong ini justru inisiatif datang dari karyawan sendiri ya. Mm-mm. Wah, itu berarti kedekatannya itu luar biasa. Ada aja, Ya, kan ada yang ulang tahun patungan, ada yang baru ya melahirkan sakit dan lain-lain. Ya, patungan, betul. sakit patungan gitu. Itu Yes. termasuk Culture. employee experience dan itu termasuk culture-nya ya. Yes. Nah, Tapi kan berarti gini, bagus tuh. sorry, bagus, Ya. sorry gue potong lagi nih. Kodemi itu baru ada orang HR. Dulu kita tuh nggak ada orang HR gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. sebenarnya ini tuh terjadi secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja, Hmm. kebetulan aja orang yang kita rekrut culture-nya sama. Nah, menurut Hmm. lo nih, buat teman-teman lain yang punya startup atau dari HR lain yang udah kadung employee-nya banyak, terus mau menerapkan satu culture supaya Hmm. employee experience ini bisa berjalan dengan baik, itu gimana Hmm. ya cara ngelakuinnya ya? Ya, paling penting balik ke si founder atau CEO-nya. Itulah Oke. yang dia yang akan benar-benar harus komit ya. Dan juga kan ketika dari perusahaan ada manajemen-manajemen lain selain CEO ya.
Ketika manajemen ini kuat ya, dan mereka believe bahwa oke, udah waktunya kita menerapkan ini, kuncinya ada di mereka semua, CEO dan manajemen ini. Karena yang di bawahnya nanti akan mengikutin. Bagi yang karyawannya mungkin tiba-tiba udah 1.000 atau 2.000, bagi saya juga nggak ada kata terlambat untuk kita mulai pertama kali melakukan mapping. Ya, jadi ya lakukan aja survei sederhana langsung ke all employees. Tapi di satu sisi juga kan, apakah manajemennya agree nggak bahwa kita harus melakukan survei dan mapping ini? Kalau manajemennya nggak meng-encourage, wajib ini diisi. Kalian harus isi semua supaya kita mau berubah nih. Kita mau transformasi ke arah kita kasih experience yang baik dan kita mau naruh karyawan itu sebagai pusatnya kita. Nah, itu tuh sangat possible menurut saya. Karena di beberapa perusahaan yang saya consultingin juga, permasalahannya mirip seperti itu. Udah perusahaannya ada yang family group, ya kan, ada juga yang mungkin perusahaannya udah startup yang udah mungkin nggak bisa dibilang startup lagi ya, udah mid size ataupun large companies. Ini tuh hal yang common, jadi pasti bisa banget Mas Zaki. Tinggal yang paling penting ya komitmen aja sih dari manajemen dan CEO-nya ini. Tinggal nanti semua karyawan pun akan mengikuti. Baru ketika kita sudah dapat hasil mappingnya. Dan kadang ternyata ada juga yang hasilnya mengejutkan, Mas. Ketika di mappingin, ternyata semua karyawan itu bekerja gara-gara benefit. Wah, itu lumayan tuh, pusing. Dan dari situ barulah perusahaan sadar. Wah, ternyata selama ini mereka bekerja sama kita ini cuman bekerja karena uang doang ya. Ya pantesan turnover kita lumayan tinggi. Gue jadi inget nih bro. Ya. Kodemi beberapa bulan yang lalu setelah kita ada orang HR melakukan itu. Gue agak deg-degan nih hasilnya nih apa nih gitu kan ya. Apa gajinya kurang, bonusnya kurang. Apa nih yang jadi yang jadi bottleneck, yang jadi masalah di kita. Yang harapan mereka yang belum terpenuhi gitu ya. Dan gue surprise banget hasilnya. Lo tahu nggak apa hasilnya? Apa tuh? Hampir semua, kalau nggak semua nih, semuanya ngomong mereka butuh training. Waduh. Mereka di learning management company ya. Di learning management company, kami butuh lebih banyak training. Gue tuh langsung, oh iya ya, ini kita ngasih kurang banyak apa ya? Atau kebetulan aja yang kita rekrut ini orang-orang yang pengen belajar gila-gilaan gitu ya. Gue agree sih, harus di mapping dulu ya. Harus di mapping dan gue kaget sih waktu kita ngeliat, oh ternyata mereka semuanya mau belajar nih. Akhirnya di tahun ini kita anggarkan lah, kita bikin programnya, kita bikin siapa yang mau request learning, sini kirim gitu. Dan ternyata mereka antusiasnya luar biasa. Kita lagi ngadain in-house training, gue pikir aduh siapa nih yang mau ikut gitu kan. Ternyata antusiasnya melebihi apa yang gue khawatirkan gitu. Mereka antusias banget. Gue ikut gitu. Dan itu part of employee experience ya? Pasti. Karena kayak kan di dalam experience itu kan ada expectation sama reality-nya kan. Jadi ketika apa yang mereka want ya kan, ketika kita berusaha untuk fulfill ya kan, itu kan bisa aja memberikan experience yang baik. Itu simple banget memang. Nah, kalau ada satu tren yang lumayan menarik Mas Zaki. Jadi ketika gimana sih caranya ya untuk kita tetap bisa bikin experience yang baik. Tapi kan kita tahu bahwa kita nggak bisa mengontrol semua karyawan. Ya. Faktornya begitu banyak. Baik itu dalam internal mereka sendiri, mereka punya needs-nya mereka sendiri, dan juga perusahaan punya kapabilitasnya beda-beda. Satu hal yang saya sorotin sekarang adalah chemistry. Nah, chemistry inilah salah satu yang faktor X-nya yang bisa ngebikin experience itu tuh jalan banget. Gimana karyawan bisa engage? Kalau kita chemistry satu dengan yang lain tuh kuat, itu tuh harusnya kita akan sedikit lebih aman, Mas Zaki. Kayak Mas Zaki pada saat mungkin di tahap fase seed ya misalnya ya, kan tahu bahwa kita nggak bisa ngebikin ada anggaran-anggaran tertentu yang kita nggak bisa afford. Nah, tapi juga kan ada juga karyawan yang gue pindah aja deh. Bisa jadi itu berkaitan dengan chemistry-nya dari perusahaan dengan karyawan. Ada juga yang loyalty-nya kuat banget.
ada yang udah lama banget, ada juga yang sebentar. Nah, kadang itu semuanya itu bergantung kepada chemistry yang terjalin. Chemistry ini, kalau misalnya Mas Zaki sebagai CEO pasti punya orang yang mungkin punya list nama orang yang kalau ada apa-apa, orang tersebutlah yang Mas Zaki akan kontak di dalam perusahaan. Betul. Nah, mau jam 1 pagi ke jam 2 pagi ke ketika dihubungin dia pasti akan respons, atau ketika harus di weekend dia harus overtime, dia akan tetap lakukan itu. Betul. Itu namanya adalah chemistry. Dari experience ini, chemistry itu salah satu hal yang perlu diperhatikan. Karena kalau misalnya nih, kita sebagai CEO kadang kan juga nggak bisa mengontrol diri kita juga terkadang. Ketika kita lagi pusing fundraising, tapi ternyata tim menghasilkan effort yang menurut kita kurang cocok secara resultnya ya, atau secara projectionnya kita. Kita terkadang mungkin kebawa emosi. Ini gimana sih ini? Nah, kadang ada yang tipikalnya baper kan. Wah, ini gue nggak dihargai, ini gue udah melakukan hal sebaik mungkin. Nah, tapi kalau chemistry-nya dapet, malah justru mereka akan, oke, saya paham, saya harus perbaikin, dan harus kita kejar itu. Nah, justru ini yang ngebikin retention karyawan itu tinggi ya, chemistry-nya. Chemistry nggak bisa, chemistry dari hari pertama kita interview pun juga sebetulnya bisa ketahuan sih, Mas. Gimana caranya? Nah, ini bukan scientific method, tapi ketika kita pas lagi interview pun, kita bisa ngelihat bahwa kita bisa prediction ketika kira-kira orang ini akan cocok nggak ya dengan saya ya. Kalau saya tipikalnya, kalau saya pribadi, saya mungkin ngomongnya agak keras, tipikal orangnya. Tapi memang karena suara saya keras, tapi saya bukan ada intention untuk memarahi mereka atau untuk nyakitin hati mereka. Kira-kira nih orang cocok nggak ya? Kalau saya ajak mereka extra miles, kira-kira mereka mau nggak ya? Atau mereka cuma karena benefit doang? Di awal di interview pun ada banyak beberapa pertanyaan yang bisa dilontarkan sih di awal sih. Untuk kita bisa melihat kira-kira mereka cocok nggak sih chemistry-nya dengan kita. Nah, ini di rekrutmen itu salah satu tren baru sih, Mas. Nyari chemistry ya. Karena gini, mungkin Mas Zaki juga di karyawannya ada yang seperti itu juga. Kan di rekrutmen itu ada yang namanya 3C, 3C. Ada kompetensinya, ada karakter, dan yang terakhir itu adalah chemistry. Oke. Jadi kompetensi, karakter, dan chemistry. Chemistry. Oke. Bro Peter, thank you banget bro. Kita udah hampir sejam. Thank you banget waktunya. Ini kita hari Sabtu loh tag-nya. Semoga sehat selalu, semoga makin sukses karirnya. Startupnya juga makin berkembang gitu dan bisa ngasih kontribusi yang lebih banyak gitu buat perusahaan-perusahaan startup di Indonesia. Thank you Bro Peter. Oke, thank you Zaki. Ya.